Cara menghentikan ketertarikan yang tidak pantas. Memikirkannya baik-baik, ambil tindakan. Anda mungkin pernah mendengar ungkapan, hati mau apa yang dia mau, akan tetapi, apa yang terjadi jika hati Anda menginginkan seseorang yang tidak sepantasnya, misalnya adik istri Anda atau dosen Anda? Apapun alasan yang menyebabkan ketertarikan Anda menjadi tidak pantas, pada dasarnya memiliki ketertarikan pada seseorang bukanlah masalah. Masalah sesungguhnya terletak pada pengekangan dan pengendalian diri Anda sendiri. Jika Anda ingin mengetahui cara melupakan ketertarikan Anda yang tidak pantas itu dan melanjutkan hidup Anda, lihat langkah 1 untuk memulai. Bagian 1. Memikirkannya baik-baik. 1. Jika ketertarikan Anda menjadi tidak pantas karena Anda sedang menjalin hubungan dengan orang lain, pikirkan latar belakang Anda dan apakah ketertarikan baru Anda akan merusak hubungan yang sudah ada. Jika salah satu atau kedua orang tua Anda melakukan perselingkuhan saat Anda beranjak dewasa, atau jika Anda sendiri memiliki sejarah perselingkuhan, Anda mungkin memiliki masalah mendasar yang harus ditangani terlebih dahulu agar Anda dapat menikmati hubungan yang memiliki komitmen. 2. Pikirkan semua alasan yang menjadikan ketertarikan itu sebuah ide yang buruk. Ketimbang memusatkan perhatian pada semua alasan yang menyebabkan Anda tertarik pada orang yang Anda taksir, ubahlah fokus Anda dan pikirkan semua alasan yang dapat membuat ketertarikan itu mengarah kepada hal buruk dan tidak layak untuk diteruskan. Ada berbagai alasan kenapa ketertarikan menjadi tidak pantas, dan penting untuk mengetahui sebenarnya Anda menjerumuskan diri Anda ke dalam masalah seperti apa supaya Anda dapat menghindarinya. Anda harus memikirkan kenapa ketertarikan itu ide yang buruk, dan pertimbangkan alasan-alasan potensial yang menyebabkan Anda merasakan apa yang sedang Anda rasakan, selain ketertarikan awal, tentunya. Berikut beberapa alasan potensial yang mungkin sedang Anda hadapi. Jika dia jauh lebih muda dari Anda atau jauh lebih tua dari Anda, lalu kenapa Anda tertarik memiliki pasangan yang sangat muda atau tua padahal minat dan prioritasnya akan sangat berbeda dari minat dan prioritas Anda sendiri? Jika Anda tertarik pada bawahan Anda, apakah sebenarnya Anda lebih ingin untuk bisa memegang kendali daripada tertarik pada orang itu secara pribadi? Jika Anda memiliki ketertarikan pada pacar kakak Anda, apakah situasi ini lebih cenderung pada keinginan untuk memanfaatkan kakak Anda daripada merasa benar-benar tertarik pada gadis itu? Mungkin saja karena serangkaian situasi Anda merasa membutuhkan perhatian dan rapuh, sehingga ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengambil tindakan apapun. 3. Jika ketertarikan Anda menjadi tidak pantas karena Anda sedang terlibat hubungan tanpa status, dan tidak ada kehadiran anak yang dapat terpengaruh jika Anda meninggalkan hubungan itu, tanyakan pada diri Anda tentang kondisi hubungan Anda saat ini. Sebagai contoh, jika Anda memiliki ketertarikan pada seorang pria padahal saat ini Anda sedang menjalin hubungan dengan orang lain, Anda harus bertanya kepada diri sendiri apakah ketertarikan itu benar-benar berarti, atau apakah ini cara Anda untuk mengatakan pada diri sendiri bahwa hubungan Anda dengan kekasih Anda saat ini tidak berjalan dengan baik. Jika Anda dan kekasih Anda benar-benar bahagia bersama, seharusnya Anda tidak punya ruang untuk menumbuhkan perasaan yang begitu kuat pada orang lain, bukankah demikian? Tentu saja, setiap orang, bahkan pasangan yang paling bahagia pun, dapat mengalami ketertarikan kecil yang tidak berbahaya dari waktu ke waktu, tetapi jika ketertarikan Anda berubah menjadi serius, Anda harus mempertanyakan hubungan Anda saat ini. Jika memang ada masalah, inilah kesempatan Anda untuk keluar dari hubungan itu tanpa konsekuensi serius.
Apabila ketertarikan semacam ini terus terjadi, Anda harus benar-benar mempertanyakan status dari hubungan Anda saat ini. Jika Anda sesekali merasa benar-benar cocok dengan seseorang di luar hubungan Anda, dan merasakan ketertarikan yang tidak berbahaya pada orang itu dan tahu betul bahwa ketertarikan itu tidak akan mengarah kemana-mana, itu soal lain. Namun, jika Anda sering kali terlibat hubungan cinta sepihak, Anda harus mempertanyakan alasan sebenarnya dari perasaan Anda tersebut. 4. Bayangkan efek samping dari situasi ini. Jika Anda harus terlibat dengan orang ini, bagaimana efek samping dari situasi ini akan memengaruhi Anda, memengaruhi orang itu sendiri, teman-teman, keluarga, rekan kerja Anda. Berpikirlah seolah-olah ini permainan catur dan bayangkan beberapa langkah ke depan. Jika aku melakukan ini, dia akan melakukan itu, lalu abangku akan membenciku. Saat pertama kali kami bertengkar, aku akan kehilangan pekerjaanku, dan seterusnya. Memikirkan hal terburuk yang dapat terjadi jika Anda dan orang yang Anda taksir akhirnya bersatu dapat membuat Anda menyadari bahwa itu adalah kesalahan besar. Tanyakan pada diri Anda, apakah hubungan yang akan Anda jalin dengan orang ini nantinya akan sepadan dengan semua masalah yang harus Anda tanggung, dan seberapa besar kemungkinan hubungan itu akan bertahan menghadapi semua kekacauan yang akan ditimbulkannya. 5. Pikirkan reputasi Anda. Apa yang akan dipikirkan orang lain? Apa dia akan menghormati Anda, atau justru meremehkan Anda? Walaupun kita sering berkata bahwa apa yang dipikirkan orang lain itu tidak penting dan cinta dapat mengalahkan segalanya, tetapi dalam beberapa kasus, faktanya adalah apa yang dipikirkan orang lain itu penting, karena ketidaksetujuan mereka, bahkan cemoohan mereka, dapat membuat Anda mengalami kesulitan besar untuk melanjutkan hubungan tidak pantas Anda. Penting kiranya untuk mundur sejenak dan melihat gambaran besarnya, untuk memikirkan bagaimana orang lain akan bereaksi terhadap hubungan Anda. Jika Anda sendiri saja sudah menganggap bahwa hubungan itu tidak pantas, mempertimbangkan reaksi orang lain akan semakin menyurutkan langkah Anda. Berikut beberapa skenario yang patut dipertimbangkan. Menyerobot pacar teman Anda sendiri itu bukan tindakan yang keren. Anda mungkin akan berpacaran dengan gadis itu, tetapi Anda akan kehilangan teman. Jika Anda lebih tua, dan pemuda itu belum cukup umur, Anda akan dicap sebagai penggemar berondong, dan di atas semua itu, jika Anda benar-benar bersikeras merealisasikan hubungan itu sehingga terjadi hubungan seksual, Anda mungkin bisa masuk penjara. Hubungan seks dengan seseorang yang belum cukup umur lebih buruk daripada sekadar tidak pantas, itu kejahatan. Tentu saja, Anda bisa saja punya ketertarikan kepada adik istri Anda. Tetapi bayangkan apa yang terjadi jika Anda menindaklanjutinya. Apakah istri Anda akan mampu menatap mata Anda lagi? Apakah keluarga istri Anda akan pernah memaafkan Anda? 6. Pikirkan masa depan Anda. Jika Anda terlibat dengan seseorang yang tidak pantas, Anda tidak hanya menghadapi masalah itu sekarang. Anda akan menghadapi efek samping dari hubungan itu jauh, mungkin bertahun-tahun, ke depan. Memang menyenangkan jika Anda memikirkan petualangan menegangkan yang akan Anda alami bersama orang yang tidak semestinya Anda taksir itu, seandainya dia membalas perasaan Anda, tetapi lain cerita. Jika Anda membayangkan bagaimana hubungan Anda nantinya dalam beberapa tahun ke depan, apakah memang mungkin untuk meneruskannya? Apakah perasaan Anda benar-benar akan bertahan? Sangat penting untuk memikirkan apakah Anda benar-benar bisa memiliki masa depan dengan orang ini, atau apakah Anda hanya akan mengorbankan segalanya untuk kenikmatan sesaat belaka. Sebagai contoh, orang yang membuat Anda tergila-gila itu mungkin saja bukan orang baik-baik. Anda mulai mencampakkan teman-teman dan keluarga untuk menghabiskan waktu dengannya. Dia orang yang sangat aneh, dan Anda menjadi orang yang aneh juga membalikan kata-kata Anda karena dia tidak bersedia melakukan apapun yang telah menjadi kesepakatan untuk dilakukan dan dia juga tidak mau kalau Anda melakukannya.
Bahkan setelah Anda putus dengannya, setiap orang yang Anda kenal masih belum dapat memulihkan kepercayaannya terhadap diri Anda. Dia akan mempertanyakan penilaian Anda karena pernah terlibat dengan seseorang seperti itu. 7. Fokus pada sifat-sifat negatif dari orang yang Anda taksir. Seperti definisinya, ketertarikan melibatkan gambaran seseorang yang dianggap sempurna. Namun, setiap orang adalah manusia, dan bahkan orang yang membuat Anda tergila-gila, juga memiliki karakteristik yang mungkin tidak menyenangkan. Mungkin dia suka mengucapkan kata-kata yang kejam, atau mungkin dia mendengarkan musik yang menurut Anda konyol, atau mungkin dia malah mengabaikan Anda. Cobalah untuk membangun energi negatif tentang orang itu dan fokuskan untuk melemahkan ketertarikan itu. Tulis daftar tentang semua sifat-sifat negatif dari orang yang Anda taksir. Jika Anda benar-benar berpikir orang itu sempurna dan tidak dapat menemukan satu pun kekurangan pada dirinya, itu berarti Anda tidak mengenal orang itu dengan cukup baik. Jika Anda tidak dapat memikirkan satu pun kekurangan dalam diri orang yang Anda taksir, berarti Anda menganggapnya sempurna. Salah satu alasan kenapa orang yang Anda taksir itu tidak pantas adalah karena dia memang tidak baik untuk Anda. Tuliskan alasannya, misalnya fakta bahwa orang itu gemar mengonsumsi alkohol atau dia sudah dikenal sebagai pecinta ulung, dapat membantu Anda menyadari bahwa, walaupun Anda merasa berdebar-debar saat melihatnya, dia bukan orang yang baik untuk Anda dalam jangka panjang. Bagian 2. Ambil tindakan. 1. Alihkan pikiran Anda sebisa mungkin. Sekarang setelah Anda menelaah, mempertimbangkan dan sungguh-sungguh merenungkan tentang betapa buruknya ide itu, Anda perlu menghentikan obsesi terhadap orang itu. Tidak peduli betapa Anda sangat tergoda untuk memikirkannya, menghayalkannya, sehingga membuat seluruh tubuh Anda menggelenyar saat melakukannya, hentikan. Pikirkan dan lakukan hal lain. Menurut istilah psikologi bebas, hal itu disebut mengalihkan perilaku dan pola pikir. Anda harus mencari cara untuk menyibukkan diri dan berhenti berpikir tentang orang yang tidak semestinya Anda taksir. Kalau Anda hanya duduk-duduk di rumah sepanjang hari, ketertarikan tidak pantas Anda akan semakin sulit dilupakan dibanding bila Anda membenamkan diri dalam pekerjaan dan studi dan memiliki kehidupan sosial yang aktif. Pada awalnya, tidak memikirkan orang yang Anda taksir bahkan lebih sulit karena Anda begitu sibuk memikirkan cara agar tidak memikirkan dia. Tetapi yakinlah, tak lama lagi, Anda akan melangkah untuk melanjutkan hidup Anda. Belajar untuk mengalihkan pikiran Anda. Latih diri Anda untuk memikirkan tentang hal lain setiap kali Anda mulai memikirkan tentang dia sebagai gantinya. Pikirkan betapa Anda mencintai orang yang saat ini menjalin hubungan dengan Anda. Pikirkan tentang banyaknya pekerjaan yang harus Anda selesaikan. Jika Anda di rumah, nyalakan radio atau TV, dan cari topik pemikiran lain. Jika Anda masih merasakan diri Anda berputar kembali ke pemikiran tentang ketertarikan terlarang Anda, cari seseorang untuk diajak bicara, telepon teman. Tanyakan pada teman itu apakah dia mau pergi kumpul-kumpul, Anda bisa keluar rumah dan berhenti memikirkan orang yang Anda taksir. Geluti hobi baru atau ikut serta dalam suatu kegiatan. Cobalah tenis, yoga, menulis cerpen, atau latihan untuk lari 5K. Walaupun kegiatan-kegiatan saja tidak akan membuat Anda melupakan orang yang Anda taksir, tetapi semua kegiatan itu akan membuat hidup Anda lebih kaya dan akan membantu Anda memikirkan hal lain. 2. Sedapat mungkin hindari orang itu. Jika Anda bisa menjauhkan diri Anda dari orang itu sesering mungkin, ketertarikan itu akan melemah. Agar kita dapat meneruskan pemujaan kita terhadap seseorang, umumnya kita perlu menguatkan perasaan itu dengan melihat orang itu. Ketidakhadiran biasanya tidak membuat hati kita semakin sayang. Tentu saja, langkah ini tidak selalu praktis. Tetapi lakukan yang Anda bisa untuk meminimalkan kontak dengan orang itu.
coba untuk tidak melakukan sesuatu yang dramatis sementara mencari cara untuk membatasi waktu yang Anda habiskan dengan orang yang Anda taksir. Sayangnya, dalam beberapa kasus cukup sulit untuk menghilangkan kontak dengan orang itu sama sekali. Jika Anda memiliki ketertarikan kepada bos Anda yang sudah menikah dan perasaan itu tidak mau pergi, contohnya, Anda mungkin harus mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan lain. Jika Anda memiliki ketertarikan kepada dosen Anda dan perasaan itu tidak mau hilang, coba lihat apakah Anda bisa menukar mata kuliahnya dengan kelas lain. Jika Anda terpaksa berada di ruangan yang sama dengan orang itu, usahakan untuk meminimalkan kontak mata dan percakapan. Anda tidak perlu membuat situasinya menjadi sangat canggung dengan menghindari atau mengabaikan orang itu sama sekali. Anda hanya perlu membatasi seberapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk berinteraksi dengannya. 3. Beri waktu. Semua ketertarikan akan memudar seiring waktu. Jika Anda dapat menghindarkan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang akan Anda sesali, dan dapat mengendalikan perasaan Anda, nantinya emosi yang kuat itu akan pergi dengan sendirinya. Anda mungkin merasa seperti terperangkap dan akan terikat dengan perasaan ini selamanya, tetapi itu tidak akan terjadi. Suatu hari, Anda akan menoleh ke belakang, ke masa-masa ini, sambil bertanya-tanya bagaimana mungkin Anda bisa memendam perasaan seperti itu. Jika Anda memiliki keyakinan bahwa Anda tidak akan selalu merasa seperti ini, Anda akan melupakannya. Sayangnya, tidak ada jangka waktu yang pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melupakan sebuah ketertarikan. Tetapi jika Anda menjalani hidup yang sibuk dan memuaskan dan bukannya menghabiskan seluruh waktu Anda bermuram durja dan dimabuk cinta, bisa dipastikan Anda akan melupakannya dengan lebih cepat. 4. Mulai berkencan dengan orang lain ketika Anda siap. Jika Anda lajang, Anda harus mulai membuka diri ketika Anda mulai melupakan orang yang Anda taksir. Anda tidak perlu menunggu sampai merasa 100% sembuh, tetapi Anda harus merasa bahwa Anda siap untuk memulai hubungan yang berarti dengan orang lain. Jika Anda masih sepenuhnya mabuk kepayang, rasanya tidak adil untuk teman kencan Anda, karena Anda mulai berkencan hanya sekadar untuk mengalihkan pikiran. Tetapi begitu Anda siap, ajak seorang teman untuk menjadi comblang atau bersikaplah terbuka untuk bertemu orang-orang baru. Dalam waktu singkat Anda akan mendapati bahwa orang yang pernah Anda gila-gilai itu sudah jauh dari pikiran Anda. Tidak penting jika teman kencan Anda tidak sebanding dengan orang yang tidak pantas menjadi objek ketertarikan Anda. Yang penting adalah Anda menghabiskan waktu ditemani seseorang yang menyenangkan selain orang yang Anda taksir itu. Mulai berkencan dengan orang lain, dan tetaplah berpikiran terbuka. Orang yang Anda taksir itu terlarang untuk Anda, dan Anda harus mulai memprogram ulang otak Anda untuk bisa berhubungan dengan orang lain. 5. Jika Anda tidak dapat melawan perasaan itu, cari cara untuk membuatnya jadi benar terlebih dahulu. Mari bicara apa adanya. Terkadang Anda tidak dapat meyakinkan diri Anda bahwa Anda tidak merasakan apa yang Anda rasakan. Jika Anda mencoba melawannya, tetapi sia-sia saja, dan Anda masih mendapati diri Anda mengangankan dia, buatlah jadi benar terlebih dahulu. Ada cara untuk membuat ketertarikan yang tidak pantas menjadi benar-benar pantas. Yang paling penting untuk diingat adalah membuatnya menjadi benar terlebih dahulu, dan setelah itu, dan hanya setelah itu, jalin hubungan. Dan kemudian, cinta akan meraih kemenangan. Jika gadis itu pacar kakak Anda harus bersikap layaknya pria terhormat, dan tidak pernah mencoba menggodanya. Kalau kakak Anda putus dengan gadis itu, Anda bisa bertanya kepada kakak Anda, apakah dia keberatan kalau Anda mengajak gadis itu berkencan. Mungkin kakak Anda tidak akan keberatan, dan pasti ada preseden untuk itu. Kalau dia tidak putus dengan gadis itu, atau dia tidak memberi Anda izin, Anda terpaksa gigit jari kecuali Anda siap untuk menerima konsekuensinya. Kakak Anda mungkin mogok bicara dengan Anda.
Jika Anda tertarik dengan seseorang yang jauh lebih muda, tunggu sampai dia cukup umur. Jangan menjalin hubungan dengan siapapun. Tunggu perkembangan, tetaplah bersikap bersahabat, tetapi jangan terlalu dekat. Cintai dia dari jauh sampai tiba waktunya ketertarikan itu menjadi pantas. Sebagai contoh, jika Anda murid SMA dan selama bertahun-tahun memendam perasaan pada guru matematika Anda yang berusia awal 20-an, tunggu sampai Anda lulus dan mendapat lebih banyak pengalaman hidup sebelum Anda memutuskan apakah Anda ingin merealisasikan hubungan itu atau tidak. Jika Anda jatuh cinta pada bawahan Anda harus memutuskan langkah-langkah apa yang harus Anda ambil di tempat kerja, sebelum Anda berusaha mewujudkan hubungan itu. Anda bisa meminta pindah tugas ke departemen lain atau mengambil posisi yang berbeda, atau melakukan apapun yang dianggap perlu di tempat kerja sehingga hubungan Anda tidak akan dipandang sebagai tidak pantas atau sebagai permainan kekuasaan. Power play.